Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran Matematika SMK kelas 10, yaitu mengenai program linier bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan bersama-sama membahas tentang definisi program linier. Yang kedua, membahas tentang menentukan daerah penyelesaian dari program linier atau dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, kita akan membahas cara menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian yang telah diketahui. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu tentang definisi program linier. Jadi suatu perusahaan itu biasanya membuat suatu perencanaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya produksi, ya, baik itu biaya penggajian karyawan, biaya pembelian bahan maupun yang lainnya. Nah, dalam mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran, maka biasanya perusahaan itu menggunakan program linier. Ya, nah dari pembahasan itu, definisi program linier itu adalah sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Misalkan diketahui pertidaksamaan AX sama BY kurang dari bersama dengan C. Maka langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menggambar garis AX sama BY sama dengan C. Jadi walaupun di sini lebih dari atau kurang dari, maka di sini kita gambar dulu garisnya AX sama BY sama dengan C pada bidang kartesius. Setelah kita menggambar garisnya, maka langkah kedua itu kita mengambil sembarang titik uji yang tidak terletak pada garis tersebut, di garis ini, ya, yang tidak terletak pada garis ini. Kemudian substitusi titik uji ini ke ini AX tambah BY. Setelah kita substitusi, kita bandingkan hasilnya dengan nilai C, ya, apakah dia lebih dari atau kurang dari. Selanjutnya langkah ketiga, jika hasil substitusi kurang dari C sesuai dengan ini, maka daerah yang memuat titik tersebut merupakan himpunan penyelesaian, ya. Tapi kalau sebaliknya berarti bukan. Selanjutnya langkah keempat, untuk pertidaksamaan yang memuat sama dengan, penyelesaiannya dengan garis penuh, sedangkan yang tidak garisnya putus-putus, ya. Kita lihat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut untuk X, Y elemen bilangan real. A, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. B, 2X kurang 3Y lebih dari 6. Kita lihat yang bagian A. Pertama-tama kita buat garisnya. Garis untuk 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, untuk membuat garisnya, maka kita supaya lebih mudah, kita perlu tabel. Ya, tabel untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, titik X, Y, untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Untuk X-nya 0, kita substitusi sini. Ya, 2 kali 0 itu 0, tambah Y sama dengan 4, berarti Y-nya 4. Untuk Y-nya 0, substitusi sini, ganti Y-nya 0, berarti 2X tambah 0 sama dengan 4, berarti X-nya 4 bagi 2, 2. Berarti 0,4 dan 2,0. Nah, setelah kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, maka kita gambarkan. Ini di bidang kartesius,
0,4 dan 2,0. Jadi 0,4, 2,0. Nah, setelah kita gambar garisnya, barulah kita menentukan titik uji. Jadi titik uji 0,0. Ya, misalkan 0,0. Jadi boleh titik sembarang. Apakah 1,0, 0,1 atau 2,4, yang pastinya titik tersebut tidak berada pada garis. Ya, kita substitusi 0,0 ke 2x tambah y, berarti 2 kali 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ini ternyata kurang dari 4, jadi memenuhi. Karena memenuhi, maka yang di bawah ini merupakan daerah penyelesaian, ya, sehingga akhiran searah dengan keberadaan 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Jadi setelah diakhir, jadi akhirnya, dan karena di sini memuat tanda sama dengan, maka di sini garisnya tidak putus. Kita lanjut. Contoh kedua, 2x kurang 3y lebih dari 6. Jadi pertama kita buat garis 2x kurang 3y sama dengan 6. Jadi kita tetap menggunakan tabel supaya lebih mudahnya. Untuk x-nya sama dengan 0 maupun y sama dengan 0. Ini ketika x sama dengan 0, substitusi sini, ini 0, berarti sisa negatif 3y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 bagi negatif 3. 6 bagi negatif 3 berarti negatif 2. Nah, ketika y-nya 0, berarti y-nya 0 sini. Berarti 2x kurang 3 kali 0, berarti 0. Sisa 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 bagi 2, berarti 3. Nah, titik ini 0, negatif 2 dan 3,0 kita gambarkan di bidang kartesius. Kita menghasilkan ini. Oke, setelah kita gambar garisnya, barulah kita menentukan titik uji. Jadi misalkan titik ujinya 0,0, kebetulan 0,0 ini tidak berada pada garis ini. 0,0 ini kita substitusi ke 2x kurang 3y. 5 kali 0 kurang 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini 0 ini apakah lebih dari 6? Ternyata tidak memenuhi. Ya, ini lebih dari sini, apakah 0 lebih dari 6? Itu tidak memenuhi, sehingga daerah akhirnya berlawanan dengan arah keberadaan titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Karena dia ini tidak memenuhi, maka daerah penyelesaian itu berlawan arah dengan arah 0,0. Ini 0,0 berada di atasnya garis ini, berarti akhirannya ke bawah. Dan di sini tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya ini putus-putus. Ya. Kita lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem perjeksamaan x tambah y lebih dari sama dengan 3, 3x tambah y lebih dari sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 untuk x, y elemen bilangan real. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita buat dulu titik potong garis x tambah y sama dengan 3 dengan sumbu koordinat, atau kita gambar garis ini dulu. X tambah y sama dengan 3. Berarti kita buat di tabelnya dulu. Untuk x-nya 0, substitusi sini, berarti y-nya 3. Untuk y-nya 0, substitusi ke sini, berarti x-nya 3. Nah, ini kita gambarkan dalam bidang kartesius. Ini. Setelah itu, karena di sini menggunakan tanda perjeksamaan, maka kita menentukan titik ujinya dulu. Nah, kebetulan ini 0,0 tidak berada pada garis ini, maka kita ambil titik uji 0,0. Nah, 0,0 ini disubstitusi ke sini x tambah y, berarti menghasilkan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ini apakah lebih dari 3? Ternyata tidak memenuhi, sehingga daerah akhirannya itu berlawanan dengan arah titik 0,0.
Nih. Dan di sini kebetulan menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Selanjutnya kita menentukan titik potong garis ini, ya, 3x tambah y sama dengan 6. Nah, kita buatkan tabelnya, ya, untuk x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Ini 0, berarti misalkan y sama dengan 6, berarti 6. Ketika y-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini, ya. Y-nya 0 berarti sisa 3x sama dengan 6. Jadi x-nya 6 bagi 3, berarti 2. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya 0,6 dengan 2,0, kita gambarkan. Nih. Jadi 0,6, 2,0. Nah, setelah kita gambarkan, kita menentukan titik uji. Ya, tentukan titik uji. Misalkan titik ujinya 0,0. Itu di sini 3 kali 0 tambah 0, ya. Apakah 0 ini lebih dari 6? Nah, ternyata tidak memenuhi, sehingga arsirannya itu berlawanan arah keberadaan titik 0,0. Kita lihat 0,0 ini berada di bawah garis ini, maka arsirannya ke atas. Itu. Sehingga dari penggabungan dari daerah penyelesaian yang pertama dengan yang kedua menghasilkan ini setelah digabung. Oke, selanjutnya x lebih besar sama dengan 0, maka gambarnya ini ke kanan, ya, dari sumbu y. Untuk y lebih besar sama dengan 0, itu ternyata ke atas. Jadi untuk ini x tambah y lebih besar sama dengan 3, 3x tambah y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 digabung, maka penyelesaiannya ya itu untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita lanjut materinya, menentukan sistem persamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang telah diketahui. Nah, setelah persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2 ditentukan dengan rumus y kurang y1 bagi y1 sama dengan x kurang x1 bagi x2 kurang x1. Nah, ini sudah didapatkan ketika SMP, ya, tentang persamaan garis. Sekarang kedua, persamaan garis yang memotong sumbu x dan sumbu y di titik a, 0 dan 0, b ditentukan dengan rumus bx tambah ay sama dengan a kali b. Jadi ditukar, ya, b kali x tambah a kali y sama dengan a. Oke, kita lihat contoh soalnya. Daerah yang diarsir pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem persamaan. Tentukan sistem persamaan tersebut. Kita lihat gambarnya. Nih. Jadi ada garis F, garis G, sumbu Y, sumbu X. Kita lihat yang pertama untuk garis F. Lihat garis F. Ini melalui titik 0,1 dan 2,0 dan garisnya putus-putus, ya. Jadi kita tentukan persamaan garisnya dulu. Persamaan garisnya untuk ini tinggal ditukar, ya. Sudah ditentukan titik potong sumbu y-nya, sumbu x-nya. Berarti ini cara tepatnya 1 kali x, 2 kali y sama dengan 1 kali 2. Ini 1 kali x berarti x tambah 2y sama dengan 2 kali 1. Dan 2 kali 1 ya berarti 2, berarti x tambah 2y sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat titik uji. Si 0,0 nya memenuhi, maka kita masukkan 0,0 ke sini. Sehingga titik ujinya 0,0, x nya ganti 0, y nya ganti 0, maka
berarti 0 tambah 0 berarti 0. 0 di sini kurang dari 2. Dan di sini garis putus-putus berarti tidak menggunakan sama dengan, sehingga pertidaksamaannya jadi X tambah 2Y kurang dari 2. Ini pertidakssamaan untuk garis F nya. Oke, kita lanjut untuk yang G. Persamaan garis G melalui titik 0,2 dan 1,0. Nah, ini sama seperti tadi, karena yang diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, berarti ini jadi koefisien X, ini jadi koefisien Y. Ya, baru ini dengan ini dikalikan. Jadi oleh 2X tambah Y sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 ya 2, berarti 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya berada di bawah garis ini. Nah, 0,0 masuk, maka kita ambil misalkan 0,0. Sehingga 2 kali 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan ternyata 0 ini kurang dari 2. Dan garis ini tidak putus-putus. Sehingga pertidaksamaannya ini 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Ya. Selanjutnya, arsiran ini berada sebelah kanan sumbu Y, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. Itu juga ini, arsirannya berada di atas sumbu X, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 0. Daerah yang diarsir sebelah kanan sumbu Y adalah X lebih besar sama dengan 0, dan sebelah atas sumbu X adalah Y lebih dari sama dengan 0. Dan kebetulan di sini tidak putus-putus, maka di sini menggunakan tanda sama dengan. Jadi, sistem pertidakssamaan dari daerah yang diarsir adalah X tambah 2Y kurang dari 2. Ini 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. X, Y elemen bilangan real. Saya kira itu saja materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai program linear. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat lagi!